Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Adakah hikmah di balik sholat, puasa, haji, dan lain-lain? Ada, pasti ada. Kalau nggak ada berarti Allah sia-sia. Ada. Lempar jumroh, mencium hajar aswad, tayamum, semuanya ada hikmahnya. Tapi kita tidak tahu. Apa hikmahnya coba tayamum, melempar jumroh, mencium hajar aswad. Nggak tahu kita. Tapi pasti ada. Sebab kalau nggak ada berarti Allah melakukan hal sia-sia. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Asy'ariyah, nggak ada. Emang maunya Allah seperti itu? Beda lagi dengan Mu'tazilah, semuanya ada dan kita harus tahu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Semua perintah Allah, semua larangan Allah kalau kita taati semuanya ada hikmahnya. Tapi kadang kita tahu, kadang tidak. Melempar jumroh, mencium hajar aswad, apa? Kita nggak tahu. Beda kalau Allah menyuruh kita nikah, Allah nyuruh kita bayar zakat, Allah nyuruh kita berbakti kepada orang tua. Kelihatan nggak hikmahnya? Ketahuan nggak? Jelas ketahuan. Anak lulusan SMP juga tahu hikmah zakat, hikmah sedekah, hikmah berbakti kepada orang tua, hikmah nikah, hikmah cari nafkah untuk anak istri. Gitu. Beda dengan melempar jumroh tadi, mencium hajar aswad tadi, kita nggak tahu hikmahnya apa. Apakah menjadi suatu amalan bid'ah melakukan sholat berjamaah untuk kedua kalinya karena imam pakaiannya terkena najis? Jangankan cuma terkena najis, ya, imamnya sholatnya batal karena imamnya sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena belum mandi junub. Jelas kan? Itu para makmum ngulang nggak? Enggak. Siapa contoh? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab satu ketika mengimami sholat, kalau tidak salah zuhur atau asar. Habis sholat keingetan belum mandi junub, maka Umar mandi junub, sholat lagi. Tadi nggak sah. Apakah Umar teriak-teriak, ulang, tadi saya belum mandi junub? Nggak ada. Karena Umar dan semua orang tahu makmum tetap sah walaupun imam tidak sah. Makmum tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan imam. Itu kan parah sekali, paling parah lah. Nggak mandi junub, apalagi cuman walabdolinnya nggak fasih, panjang dipendekin, pendek dipanjangin, ain dibaca alif, alif dibaca ain. Itu lebih ringan dari Umar tadi. Maka jangan kemudian cari imam lain, jangan kemudian sholat lagi, jangan kemudian cari masjid lain yang jauh-jauh karena nggak suka dengan imamnya, ya, bacaannya tidak fasih. Itu. Apakah boleh menamakan anak dengan Ayatullah Khomeini, Hujjatul Islam Ali Akbar? Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Ini hulu al-Islam, al-Iman, apalagi nanti ya maksudnya baik tentunya, tapi timbul masalah, ya. Iman. Ada iman di rumah ini? Betulan nggak ada lagi main. Di rumah ini nggak ada iman, kan nggak enak didengarnya. Di rumah ini nggak ada iman, ya. Khair kan bagus kan, khair kebaikan. Khair ada khair lagi pergi, lagi main kan. Nggak ada khair di sini. Di rumah ini nggak ada khair, kan nggak enak jadi. Itu bermasalah. Maka nama itu nggak usah macam-macam. Nama itu nggak usah gaya-gayaan. Nama itu sederhana. Siapa? Nama sederhana, nggak ada artinya. Siapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail. Itu nama-nama sederhana. Ibrahim artinya apa?
Nggak ada. Ismail artinya apa? Nggak ada. Hud, ya, Isa, Musa, Abu Bakar, Umar, Zubair, Tolha, artinya apa? Nggak ada. Jibril, Mikail, Israfil, nama nggak ada artinya kecuali nama Allah. Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, semuanya ada artinya. Maka nama kita, nama anak-anak kita, cucu kita, cicit kita nggak usah ada artinya. Kan para nabi, para rasul itu manusia-manusia terbaik kita contoh, bukan cuman akidahnya, bukan cuman tauhidnya, bukan cuman akhlaknya, tapi juga nama-namanya. Kan ratusan di Al-Quran dan Sunnah, ngapain pakai ngarang-ngarang? Udah ambil saja. Hud, Nuh, Muhammad, Ibrahim, Ismail. Ismail udah ada nih ponakan, ya udah Ibrahim. Ibrahim udah ada no paman, ya udah Yahya. Yahya udah ada Umar. Umar banyak no tetangga, ya Utsman. Gampang kan? Ini pakai ngarang-ngarang bulan April tanggal berapa nih? Aprilia, Saraswati, apa? Pakai ngarang, pakai tanggal ini, tanggal itu, ngapain? Dan nama itu cukup. Nama itu cukup satu. Ya. Nama lengkap Nabi Ismail siapa? Ya Ismail, itu udah lengkap sekali. Nama lengkap Nabi Hud, ya Hud. Nuh, nama lengkap Utsman, Zubair, Tolha, itu udah lengkap. Satu suku kata. Kalau mau dua boleh sama ayahnya, Umar bin Khattab. Kalau mau tiga boleh sama kakeknya, empat sama buyutnya. Maka disunahkan kita tahu kakek kita namanya siapa, buyut kita namanya siapa, ayahnya buyut kita namanya siapa. Banyak dari kita tidak tahu, padahal itu sunnah. Apakah zakat fitri termasuk ibadah mahdhah? Ada Ustadz Subhat mengatakan bahwa kalau zakat boleh dengan beras itu menunjukkan ada bid'ah hasanah. Tidak ya. Antum kan sudah tahu ya ciri-ciri ibadah mahdhah dan ciri-ciri ghairu mahdhah ya. 2,5% harus beras, ini bagian dari mahdhah ya. Tapi diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada yang membutuhkan, ini kan akal bisa cerna ya. Maka mengatakan ini ghairu mahdhah ya sangat beralasan. Oleh karena itu nggak ada bid'ah ya. Di samping itu kan banyak ulama yang tidak membolehkan dengan selain beras, dengan selain makanan pokok ya. Kalau mengatakan beras bid'ah ini bodoh sekali, sangat bodoh sekali ya. Apa bedanya beras dengan kurma? Kan sama-sama makanan. Kalau dengan uang iya, kalau dengan uang iya, itu pun kan tidak semuanya. Masih ada beberapa ulama yang membolehkan dengan uang. Ketika seorang istri mengucapkan aku mau sudahi saja pernikahan ini, dan suami menjawab ya udah, apakah itu sudah jatuh talak? Tanya kepada suami. Kalau betul-betul berniat menyudahi pernikahan yaitu talak, jatuh ya. Bisa saja dia mengatakan ya udah apa gitu kan. Kecuali suami yang mengatakan saya mau sudahi pernikahan ini, mulai hari ini kita sudah bukan suami istri. Yang mengatakan suami maka jelas jatuh talak satu, walaupun tidak ada kata-kata talak, walaupun tidak ada kata-kata cerai. Saya punya teman yang sudah bercerai lama dan masing-masing sudah menikah lagi, dan sekarang masing-masing sudah cerai. Bolehkah menikah lagi? Boleh ya. Walaupun sudah talak 3, kan sudah menikah lagi masing-masing. Ya nggak usah masing-masing, istrinya. Yang penting istrinya sudah nikah lagi. Kalau
masih talak 1 atau 2, belum menikah lagi pun boleh rujuk lagi, boleh nikah lagi. Kalau sudah talak 3, tidak boleh rujuk lagi, tidak boleh nikah lagi, kecuali yang perempuan sudah nikah lagi dengan laki-laki lain, sudah jima, sudah talak lagi, dan sudah habis masa iddahnya. Berdosakah jika kita tidak sholat berjamaah di masjid dikarenakan rumah jauh? Dengar azan apa tidak? Kalau tidak mendengar azan, azan yang dimaksud tentu azan sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi, tanpa pengeras suara. Kalau dengan pengeras suara, apalagi subuh, kan bisa kadang-kadang 2 kilo, 3 kilo sampai suaranya, ya. Kalau terdengar azan sebagaimana yang Nabi perintahkan kepada seorang buta, Ibnu Ummi Maktum, masih wajib untuk ikut sholat berjamaah kalau mendengar azan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.